Kesehatan reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan seseorang dalam memiliki keturunan sebagai bagian dari upaya pelestarian kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk tujuan mulia itulah manusia diberi alat-alat reproduksi. Bagaimana alat dan fungsi reproduksi pada pria? Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari penis dan skrotum atau kantung zakar. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra dan berfungsi sebagai organ seksual pria. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada tetis skrotum atau kantung buah belir. Sementara itu, alat reproduksi bagian dalam terdiri atas sepasang buah belir atau testis, saluran reproduksi vas deferens, kelenjar kelamin, dan saluran kemih penis atau uretra penis. Uretra penis merupakan saluran kemih sekaligus saluran ejakulasi berupa muara terusan dari saluran reproduksi atau vas deferens. Kandung kemih, vesika urinaria, dan kandung mani, vesika seminalis. Pertemuan muara saluran tersebut tepat pada sekitar daerah kelenjar postrat. Buah belir biji kemaluan ini berfungsi menghasilkan sel kelamin pria atau sperma dan hormon testosteron. Kelenjar kelamin menghasilkan getah kelamin. Sperma dan getah kelamin itulah yang dinamakan air mani, yang disimpan dalam kantung mani dan dipancarkan keluar melalui uretra penis atau saluran kemih di penis. Sementara itu, bagaimana alat dan fungsi reproduksi pada wanita? Alat dan fungsi reproduksi pada wanita juga terdiri atas bagian dalam dan luar. Alat reproduksi bagian luar terdiri atas celah luar atau vulva, sepasang bibir besar, labium mayora, bibir kecil, labium minora, yang terdapat di sebelah kanan kiri vulva. Di sebelah dalam vulva terdapat kalentit atau klitoris, semacam penis pada pria yang tumbuh mengecil tapi sangat peka karena penuh urat saraf. Di vulva ini bermuara dua saluran, yaitu saluran kemih dan liang sanggama atau vagina. Di dalam vagina, tepatnya di mulut vagina, terdapat selaput darah atau himen. Sementara itu, alat reproduksi bagian dalam terdiri atas sepasang indung telur atau ovarium, sepasang saluran reproduksi, tuba falopi, dan rahim atau uterus. Di dalam ovarium terdapat gelembung folikel penghasil sel telur atau ovum. Setiap bulan, salah satu, kadang lebih, ovum akan masak dan diovulasikan keluar menuju tuba falopi. Buah dada juga disebut alat reproduksi karena disiapkan untuk menyusui bayi yang dilahirkan. Keseluruhan alat reproduksi termasuk buah dada dan daerah-daerah di sekitarnya sangat sensitif serta mudah terangsang. Ada yang menyebut bagian-bagian ini sebagai daerah erotis. Proses kehamilan pada wanita, remaja putri yang telah menstruasi sudah mampu bereproduksi. Pada saat sanggama, laki-laki memasukkan sperma ke saluran reproduksi wanita melalui rahim terus ke tuba falopi. Jika dalam tuba falopi ada ovum, sebuah spermatozoa akan bergabung dengan ovum tersebut dan terjadilah pembuahan membentuk zigot satu sel. Zigot akan berjalan ke arah rahim sambil membelah terus-menerus. Setiba di rahim kurang lebih 1 minggu, ovum akan membenamkan diri ke bawah permukaan rahim bagian atas. Selanjutnya, pembelahan diri dan pertumbuhan ovum berkelanjutan dengan terbentuknya embrio atau bakal fetus garis miring janin, yang akhirnya tumbuh menjadi fetus lengkap. Janin ini dihubungkan dengan saluran plasenta di rahim dinding atas. Janin itu akan terus tumbuh dan berkembang. Menginjak usia kandungan sekitar 9 bulan 10 hari, bayi dalam kandungan ibu siap lahir. Pacaran dan sanggama. Apa pengertian dari pacaran? Pacaran adalah persahabatan pria dengan wanita yang didasari rasa cinta, yang berkelanjutan sampai ingin menjalin hubungan yang lebih serius atau hubungan suami istri. Bagaimana pacaran yang aman dan sehat? Dilihat dari sisi agama, pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak melanggar kaidah agama,
yakni tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan syahwat atau keinginan melakukan sanggama. Sementara dari sudut kehidupan remaja, pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak menimbulkan kerugian saat ini dan masa depan remaja, termasuk hamil di luar nikah dan tertular penyakit. Bagaimana sikap remaja saat berpacaran? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, disarankan agar para remaja, khususnya putri, menjaga jangan sampai terlena. Sementara itu, remaja laki-laki seharusnya menjaga kesucian pacarnya. Pacaran menjadi salah besar apabila tujuannya hanya sebagai pemuas nafsu syahwat atau sekedar gagah-gagahan untuk menyombongkan diri. Keperawanan, dalam arti selaput perawan atau himen, yang terletak di mulut vagina yang masih utuh dari segi kesehatan reproduksi, sebenarnya tidak terlalu penting. Namun dalam masyarakat, kata keperawanan merupakan tanda kesucian wanita. Jadi keperawanan wajib dijaga untuk kesejahteraan keluarga kelak. Sementara itu, apa sih pengertian sanggama? Sanggama adalah hubungan seksual, atau lebih dikenal dengan istilah seks. Sanggama merupakan kegiatan terpuji yang hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang sah, yang saling mencintai untuk melanjutkan keturunan. Sanggama menjadi kehilangan arti mulia tersebut, kemudian berubah menjadi dosa jika dilakukan hanya untuk mencari kenikmatan sesaat. Perlu untuk diketahui, selain sanggama normal, yakni masuknya penis ke dalam vagina, ada pula sanggama yang tidak normal. Ini termasuk sanggama oral, penis dimasukkan ke dalam mulut, dan sanggama anal, penis dimasukkan ke dalam dubur. Kedua cara sanggama ini selain menyalahi fitrah manusia, juga sangat berbahaya, karena lebih mudah menularkan berbagai penyakit, khususnya PMS atau penyakit menular seksual. Bagaimana kondom dapat mencegah kehamilan? Kondom hanyalah suatu alat untuk tujuan tertentu. Salah satu fungsinya adalah mencegah bersatunya sperma dengan sel telur saat persanggamaan untuk kepentingan pengaturan kehamilan bagi kesejahteraan keluarga. Jika salah satu sedang menderita sakit, misalnya penyakit hubungan seksual, hepatitis atau AIDS, penggunaan kondom di antara suami istri sangat dianjurkan agar penyakit yang diderita salah satu dari mereka tidak menular kepada yang lain. Kehamilan dini dan aborsi. Pengertian dari kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi terlalu dini pada remaja. Dalam keadaan ini, mereka belum siap secara fisik, mental, dan sosial untuk mengandung serta melahirkan bayi. Kehamilan dini secara sosial terjadi akibat perzinaan pada remaja yang belum menikah. Apa saja akibat yang ditimbulkan dari kehamilan dini bagi remaja? Secara fisik, si ibu masih dalam taraf pertumbuhan. Perkembangan alat dan fungsi reproduksinya masih belum sempurna. Organ-organnya masih sangat muda dan belum siap benar untuk hamil, melahirkan, merawat, dan menyusui bayi. Kehamilan pada usia ini dapat menyebabkan cacat atau ketidaksempurnaan pada janin yang dikandungnya, atau bisa jadi bayi kurang gizi dan mudah sakit. Kondisi kesehatan ibu muda ini juga sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang akan mengganggu tumbuh kembangnya sendiri. Sementara itu, kerugian secara psikologis, kehamilan dini menimbulkan rasa malu bagi mereka yang mengalaminya, termasuk keluarga. Harus dipahami bahwa kehamilan dini menghancurkan seluruh cita-cita para remaja. Pendidikan yang terhenti, kehebatan semasa belum hamil akan hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kekecewaan. Apa hubungan kehamilan dini dengan aborsi? Hal apa yang membuat kehamilan dini dapat mendorong aborsi? Para remaja akan melakukan aborsi jika mereka takut akan terkena tekanan mental, baik dari keluarga maupun lingkungannya. Banyak juga yang melakukannya karena menganggap kehamilan tersebut bisa menghambat cita-cita mereka. Pada umumnya, aborsi dilakukan secara gelap atau ilegal dengan bantuan dukun, bidan, ataupun dokter. Ini karena aborsi dilarang oleh undang-undang.
Infeksi menular seksual atau IMS. Apakah jenis-jenis infeksi menular seksual atau IMS yang umum terjadi di Indonesia? 1. Gonorrhea atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh kuman gonokokus. Masa tunasnya sekitar 1 hingga 5 hari. Tanda atau gejala dari penyakit ini: mulai rasa gatal pada penis, keluar nanah dan akhirnya penis menjadi luka. Pada wanita sering tanpa gejala, tetapi jika sudah gawat, akan terjadi radang kelenjar di labia mayor. Apabila tertular pada bayi, penyakit ini bisa menyebabkan kebutaan. Cara mengobati penyakit ini dengan menggunakan penisilin dan antibiotik lainnya. Penyakit ini bisa sembuh total. 2. Sifilis atau raja singa. Penyebab dari sifilis atau raja singa adalah Treponema pallidum. Penyakit ini masa tunasnya sekitar 2 hingga 4 minggu. Tanda atau gejala penyakit sifilis atau raja singa: tahap pertama, luka di kemaluan tapi hilang dalam beberapa hari. Tahap 2, demam dan sakit kelenjar. Dan tahap 3, beberapa tahun, benjolan di kulit, pelunakan tulang, serta kerusakan saraf dan otot. Jalannya seperti ayam jantan. Pengobatan penyakit ini: jika pengobatan dilakukan sedini mungkin, menggunakan penisilin dan antibiotik lainnya, penderita dapat sembuh total. Namun apabila terlambat, penyakit ini tidak bisa diobati. 3. AIDS. Penyakit ini akan kita bahas di video selanjutnya. 4. Infeksi menular seksual lainnya. Penyakit IMS lain umumnya tidak berbahaya. 5. Ulcus mole. Penyakit ini disebabkan kuman Haemophilus. Gejalanya biasanya terjadi banyak benjolan merah dan sakit di sekitar kemaluan. 6. Lymphogranuloma venereum. Penyebabnya adalah virus. Gejala penyakit ini berupa benjolan kecil di sekitar kemaluan, mudah pecah, dan mudah menyebar kemana-mana. 7. Herpes genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes berupa gelembung berair di sekitar kemaluan. Virus ini mudah ditulari penyakit lain yang bisa membahayakan. 8. Kondiloma acuminata. Penyebabnya adalah virus. Penyakit ini menimbulkan banyak kutil di sekitar kemaluan. 9. Candidiasis genitalis. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans pada alat kelamin. Dan yang terakhir, trichomoniasi. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Parasit ini menyerang saluran kemih. Bagaimana remaja dapat mencegah diri dari infeksi menular seksual atau IMS? Bagi remaja yang belum menikah, hanya ada satu cara: menghindari sanggama. Bagi yang sudah menikah, tapi nekat melakukan sanggama di luar nikah, sebaiknya menggunakan kondom. Alat ini juga mencegah PHS. Tetapi perlu diingat bahwa sanggama di luar nikah tetap tidak diperbolehkan karena melanggar kaidah agama dan tata aturan yang berlaku. Perlu diingat bahwa penggunaan kondom sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang salah satunya mengidap PHS. Ini semata-mata demi mencegah penularan ke pihak lain. Jika dilakukan dengan persetujuan dan saling pengertian masing-masing, kondom sangat membantu suami istri dalam melakukan hubungan seksual meski salah satu pasangan memiliki penyakit, termasuk AIDS dan hepatitis. Keluarga berencana atau KB. KB adalah ikhtiar manusia untuk mengatur keluarga agar bahagia dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat kelak, sesuai dengan tugas dan kewajiban manusia menurut agama masing-masing. Pengaturan KB dititik beratkan dengan cara menentukan kapan suatu keluarga siap mempunyai anak pertama. Artinya, kapan seorang ibu siap untuk hamil. Seorang wanita akan siap hamil hanya jika ia sudah dewasa. Dalam arti biologis, alat-alat tubuhnya sudah cukup matang untuk hamil, melahirkan, dan menyusui si buah hati. Dalam arti ekonomis, keluarga cukup punya persiapan dari segi finansial untuk merawat ibu hamil dan bayinya kelak. Dan dalam arti psikologis, kewajiban wanita siap menjadi ibu dan kejiwaan laki-laki untuk menjadi ayah. Yang terpenting, dalam arti sosial moral, sesudah pernikahan.
Kesiapan tersebut terjadi pada umur 20 tahun ke atas. Pada masa itulah, pasangan bisa dikatakan matang untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya adalah jarak kelahiran anak pertama dan kedua. Ini tentu saja harus memperhatikan kesanggupan ibu untuk hamil dan melahirkan lagi sesudah pulih dari kehamilan yang pertama. Juga, kesanggupan keluarga memelihara 2 anak sekaligus. Disarankan jarak anak pertama dengan kedua sekitar 3 tahun atau lebih. Selanjutnya, kapan seorang wanita seyogyanya berhenti hamil lagi karena alat-alat tubuhnya terlalu tua untuk melakukan tugas reproduksi? Disarankan kehamilan terakhir terjadi sebelum seorang wanita berusia 35 tahun. Apa saja macam teknik keluarga berencana atau KB? Pencegahan bersatunya sperma dengan telur bisa dilakukan dengan berpuasa, penggunaan kondom, pengeluaran sperma di luar vagina. Pencegahan pembuahan saat sperma dan telur bersatu, penggunaan alat KB dalam rahim, AKDR atau IUD. Pencegahan pematangan telur pada wanita. KB hormonal, pil KB, suntik KB, susuk KB. Penutupan saluran pengeluaran sperma atau telur, sterilisasi. Pada pria dengan vasektomi, dilakukan dengan cara menutup saluran reproduksi atau vas deferens, dan pada wanita dengan tubektomi, dengan menutup saluran reproduksi atau tuba falopi. Apakah remaja, dalam kurung pranikah, boleh ber-KB? Semua orang, termasuk remaja pranikah, harus memahami KB secara mendalam dan menyeluruh, supaya mereka setiap saat siap menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Dengan pentingnya KB sebagai pengatur keluarga, semua orang baik yang masih anak-anak maupun dewasa sebaiknya mengetahui program tersebut supaya mereka melakukan KB ketika sudah menikah. Para remaja juga bisa melakukan KB, namun yang dipilih adalah teknik tanpa penetrasi seks yang disebut abstinence atau puasa.